Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Guru Jawan dari Universitas 4 23641 dari buku 1 Praktikum Sistem Informasi Lingkungan. Di sini saya akan mengaplikasikan bagaimana cara mengolah data NDVI, NDDI, dan NDWI. Nah, di mana ini merupakan praktikum SIL terakhir, yaitu acara ke-9, teman-teman. Pertama kita buka si ini web Google Earth Engine-nya. Untuk tampilan awalnya sebenarnya seperti ini. Setelah itu kita bisa melakukan registrasi yang sudah dijelasin di video, lalu kita bisa ke platform, lalu kita pergi ke kode editor. Nah, untuk tampilan awalnya seperti ini. Lalu jika udah, di sini ada script, lalu ada asset. Di sini asset, di new script ini kita bisa melakukan coding di sini ya teman-teman. Jika kita mau mulai coding ini, kita bisa pencet yang run, lalu untuk menyimpan kita bisa pencet ke save. Nah, untuk langkah pertama kita pergi ke script, lalu kita ke new, lalu ke repository. Nah, untuk ininya kita namain nama kita. Ini jangan pakai spasi ya, karena nanti dia tidak bisa. Jika udah, kita bisa klik ini, lalu kita ke asset, lalu kita bisa ke new, lalu kita ke save file. Lalu kita masukin si batas administrasi kita. Nah, ini kita kontrol aja. Terus kita hapus yang SPG ini dengan cara kontrol, lalu kita klik. Jika udah, kita open aja. Nah, jika udah seperti ini, namanya kita ketik ke batas administrasi kita. Jika udah, kita upload. Kita nunggu ini, tulisan updating. Jika udah, kita bisa ini, pencet refresh. Oke, kita tunggu, teman-teman. Masih loading ya. Sudah kita bisa refresh kembali, teman-teman. Nah, ini batas administrasinya udah masuk ya. Kita bisa pergi ke import into script ini. Lalu sudah kita pergi ke script lagi. Lalu kita ke ini, yang nama kita ini. Lalu kita uh, pencet yang new. Lalu kita ke file. Ini kita namain, kita mengolah data NDVI itu. NDVI ini digunakan untuk mengetahui suatu kerapatan vegetasi pada wilayah kita. Lalu kita copy aja. Nah, jika udah, kita klik NDVI ini. Lalu kita jangan lupa bikin lagi file NDDI. Oke. Lalu bikin file lagi. Yang terakhir yaitu NDWI. Kita klik OK. Jika udah, kita bikin NDWI dulu ya, teman-teman. Kita pencet ini, NDWI-nya, kita yes saja. Nah, jika udah, kita ke aset. Lalu kita bisa ke import script ini. Nah, ini untuk tabel yang var ini kita ganti ke batas. Lalu untuk langkah selanjutnya kita bisa masukin untuk kondingannya. Kita buka di data yang kita download. Kita buka yang citra satelit ini. Kita copy aja sampai sini ya teman-teman. Kita Ctrl C, kita balik ke ini, kita Ctrl V aja. Dan jangan lupa untuk var ini kita ganti ke batas. Lalu ini merupakan rumus untuk pemanggilan data citra satelit ya. Untuk filter bond ya kita ganti ke batas juga. Dan kita scroll ke bawah. Nah, itu yang sini kita enter 2 kali. Lalu kita masukin rumusnya lagi. Kita print dataset ini. Kita Ctrl V aja. Lalu kita klik 2 kali. Lalu kita masukkan rumus memunculkan citra ini. Nah, Ctrl C, Ctrl V di sini. Nah, ini untuk memunculkan citra rumusnya. Kita yang X ini kita ganti ke batas. Lalu yang klipnya kita ganti ke batas juga. Lalu yang citranya kita ganti citra sesuai dengan penelitian kita daerahnya. Kita Kebumen. Jika udah, kita klik enter 2 kali. Lalu kita bisa pergi ke rumus NDVI dan NDDI ini. Nah, kita masukkan rumus yang ini ya. Kita kontrol semua aja. Lalu kita kontrol C. Kita satu-satu aja yang ini. Ctrl C, balik lagi, Ctrl V. Nah, ini rumus NDX ini kita ganti ke NDVI. Karena kita mau data NDVI ya. Nah, kita scroll. Di sini untuk rumus hitung NDWI dan NDDI kita nonaktifkan dengan cara kita bisa blok, lalu kita kontrol, lalu kita garis miring. Nah, jika udah, kita klik enter lagi. Memunculkan hasil ini. Kita copy aja. Ctrl C, kita lagi Ctrl V. Nah, di sini ya, kita bisa ubah ininya, memunculkan hasil NDVI. Lalu scroll ininya ganti NDVI juga. Klipnya, jangan lupa ganti ke batas. Untuk ini kita ganti ke NDVI Kebumen.
Lalu jika udah kita pergi ke run. Untuk oh ini ada yang salah. Ini kan masih NDI. Kita ganti ke NDVI. Kita run aja. Nah, jika kita mau lihat untuk codingan kita itu berhasil apa enggak, kita bisa cek di konsol ini ya, teman-teman. Jika ada perintah atau tanda merah di sini, itu berarti untuk apa namanya? Codingan kita gagal. Kita tunggu aja ininya. Sekitar sini ya. Nah, ini merupakan kerapatan vegetasi di daerah Kebumen. Kita tunggu, ini masih proses nih. Ini agak lama. Teman-teman untuk codingannya. Nah, ini kan saya kemarin udah coba di praktikum dan si datanya ini udah muncul atau keluar. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan gambaran apabila si datanya berhasil ke input. Jadi ini contoh eh, ada NDVI ya, NDVI ini. Nah, jika udah kalian bisa klik, lalu kita run. Nah, setelah run itu kalian bisa simpan dengan nama NDVI Kebumen. Lalu untuk jenis filenya itu div. Nah, untuk ngecek udah muncul apa belum si data NDVI ini, kalian bisa pergi ke Google Drive kalian. Nah, ini contoh NDVI saya yang kemarin. Lalu jika udah kita bisa klik download. Kita simpan ke file kita seperti itu. Lalu jika udah kita lanjut untuk coding bagian ini, bagian NDDI. Nah, kita yes saja. Sudah kita ke aset lagi, lalu kita submit. Ininya bisa kita copy aja teman-teman dari NDVI ini. Bentar. Nah, kita bisa ini, kita klik batas admin ini. Lalu jangan lupa ininya ketika X batas. Lalu untuk yang bawah ini kita copy yang dari tadi untuk codingan dari NDVI. Nah, kita kan sama ini untuk rumusnya yang atas untuk memunculkan citranya. Yang membedakan ini di rumusnya. Nah, di rumus ini kita bisa uh, menyalakan untuk semuanya, semua rumusnya yaitu rumus NDDI dan juga NDVI-nya. Lalu jika udah, karena NDDI ini merupakan suatu data yang dimana ini gabungan dari semuanya ya, dari NDDI, NDVI, dan juga NDVI. Lalu jika udah kita run, lalu kita tunggu. Nah, jika udah seperti ini, hmm, nah ini masih belum ada nih DDI-nya. Kan yang DVI tadi udah saya simpan kan. Kalau udah ini kita bisa keran. Nah, itu namanya kita ganti DDI ke pemain seperti itu. Lalu kita run aja. Nih, file formatnya jangan lupa div ya, teman-teman. Bisa run. Kita tunggu aja. Agak lama ya, teman-teman. Sesuai sama sinyal kalian. Mau cepat apa lambatnya. Itu ngikut dia. Oke, kita skip aja. Ini udah ada untuk data NDDI kita. Mana ya dia? Kita tunggu aja, teman-teman. Nggak lama karena NDDI ini merupakan gabungan dari semua data yang ada. Nah, jika udah muncul seperti ini ya, teman-teman. Untuk checklist ini, kita bisa pergi ke drive kita. Sabar ya, teman-teman. Kita bisa open drive. Sebentar, ini belum muncul. Gimana ya dia?
Nah, ini udah kita bisa pergi open drive, lalu kita cari aja NDVI kita. Nah, sini ya. Jika udah kita bisa download, teman-teman. Lalu untuk terakhir kita bisa ke script, kita ngolah data NDVI-nya. Ini kita yes saja. Lalu kita ke asset, terus kita ke batas admin ini kita masukin scriptnya. Jangan lupa untuk pada ini kita ketik ke batas. Lalu kita copy aja untuk NDVI-nya, untuk scriptnya. Nah, kita copy Ctrl A, Ctrl C, lalu kita Ctrl V aja. Nah, yang membedakan NDVI dengan NDVI dan NDDI ini itu pada script hitungnya ini. Nah, kita bisa khususkan untuk menghitung pada rumus NDVI-nya. Nah, untuk rumus yang lain ini kita kontrol garis miring seperti tadi untuk mematikan rumusnya. Lalu jika kita bisa ke run, kita cek di konsol ini untuk ngecek apakah ada suatu codingan yang salah seperti itu. Kita tunggu aja, teman-teman. Ini agak lama juga. Tergantung saya sama sinyal kalian mau gimana. Kita sini kita bisa run. Lalu seperti biasa masukin ininya, namanya untuk file formatnya GeoTIFF. Lalu jika ini sudah selesai, maka kita bisa cek di Google Drive kita. Contohnya ya, NDVI, kita bisa download. Lalu masukkan ke file kita. Seperti itu, teman-teman. Oke, setelah itu kita lanjut ke aplikasi ArcMap ya. Kita seperti biasa klik kanan pada layer, kemudian ke Properties, lalu masukkan koordinatnya yang sesuai pada daerah penelitian kita, yaitu 49S. Oke, jika udah kita klik kanan, lalu Add Data, dan kita konekin dulu data di folder kita. Dan jika udah masukin data NDVI Kebumen ini, karena saya akan membuat data NDVI ini, lihat aja, yes. Nah, jika udah seperti ini, kita klik kanan pada NDVI Kebumen ini, terus kita ke data, lalu export data. Nah, untuk ininya jangan diubah apa-apa. Lalu ini kita location-nya dia ganti di acara folder kita. Uh, add. Lalu untuk name-nya ini kita ganti NDVI div baru. Sudah kita save aja. Nah, lalu yang bawah ini kita checklist saja. Nah, nyisain pada batas administrasi kita ya. Lalu langkah selanjutnya kita bikin classify pada NDVI ini, yaitu dengan cara pergi ke spatial analysis tool, lalu ke class, lalu ke classify. Kita klik 2 kali. Nah, untuk input raster ini yaitu NDVI div baru. Kita tunggu. Nah, jika udah kita oke aja. Tunggu ya teman-teman. Lalu langkah selanjutnya, setelah seperti ini kita lakukan declassify atau klasifikasi pada NDVI-nya dengan cara kita pergi ke spatial analysis tool, lalu ke reclass, lalu pencet yang reclassify. Untuk inputnya kita masukin yang div baru ini. Lalu kita ke classify. Nah, dikarenakan saya ini pakai NDVI itu kelasnya ada 5, ganti 5. Lalu untuk ininya kita ubah jadi manual. Nah, selanjutnya kita bisa masukin klasifikasinya yang sudah diberikan oleh asisten. Ini 0,2. Nah, jika udah kita klik OK aja, lalu OK. Kita tunggu ya teman-teman. Nah, ini udah jadi. Selanjutnya kita bakal konversi untuk data TV ini menjadi polygon. Itu dengan cara kita pergi ke conversion tool sini, lalu pergi ke from raster, lalu ke raster to polygon. Untuk inputnya kita masukin yang reclass TV ini, lalu jika udah kita bisa langsung klik OK. Kita tunggu. Nah, lalu jika udah seperti ini kita checklist saja untuk layer yang bawah ini.
Jika udah, kita akan melakukan simbologi. Geser klik kanan, lalu ke properties. Kita ke simbologi, lalu categorize. Nah, untuk value-nya ini ganti ke grid code. Kemudian kita tell values. Nah, jika udah, kita checklist saja yang atas ini. Lalu kita akan reverse untuk urutannya ini dengan cara klik kanan. Kemudian reverse sorting. Lalu kita ke color game ini kita masukin klasifikasi NDVI, yaitu dari hijau sampai merah ya teman-teman. Nah, jika udah seperti ini, kita klik kanan, lalu pergi ke properties on symbol. Nah, untuk outline colornya ini ganti no color, lalu oke. Lalu jika udah, kita bisa klik oke. Apply, oke. Lanjut, jika udah, kita masukin data. Sebentar. Lalu kita masukin untuk batas kabupaten, kecamatan, dan juga provinsi. Lalu kita add. Nah, jika udah, untuk batas ininya kita ganti no color aja. Kita sesuaiin juga. Lalu jangan lupa outline-nya itu sesuaikan. Kita no colorin aja sama dulu. Nah, kurang lebih seperti ini ya, teman-teman. Lalu jika udah, kita lakukan labeling ini, cara edit simbol, style reference, lalu add tulis, kita masukin simbol RBI, lalu kita oke. Nah, kemudian kita ke outline, simbol, untuk outline kita ubah, ini kan tadi, bentar, tadi kita ke batas kabupaten dulu, simbol, lalu ke outline. Nah, yang kabupaten kita masukin yang ini, simbolnya, matiin aja. Untuk ketebalannya yang kabupaten 12. Oh, itu oke. Oke, oke. Sudah kecamatan ya. Edit, outline. Ini kecamatan, masukin yang batas kecamatan ini. Lalu edit simbol. Matiin yang ini. Lalu untuk ininya, kita ubah dia menjadi 10. Sesuaiin aja lah ini, teman-teman. Atas provinsi. Ini kita sama aja ke outline, lalu edit simbol. Ininya ganti batas provinsi. Plannya sesuaiin aja. Oke. Nah, seperti ini kita bisa masukin batas desa ya. Batas desa tuh di acara 4. Nah, untuk batas desa ini bisa kita taruh di bawah. Untuk warnanya ya kita gantilah ke warna abu-abu dulu. Lalu edit simbol. Lalu kita pergi ke outline ini, ganti ke batas kelurahan atau desa ini. Edit simbol, lalu checklist yang ini. Lainnya satu aja. Kita oke. Nah, seperti ini. Oh, jangan lupa, ini kita bisa atur ketebalannya lagi. Jadi 2 aja. Nah, lalu kita bisa lakuin labeling ya pada ini. Atas kecamatan ini ke kanan. Lalu ke properties. Silakan label. Nah, ini label ini. Ya, ini. Untuk nyata instrumen. Bentar, teman. Tis. Label ya, ini ada di 10R. Pokoknya kita sesuai 12 saja. Lalu kita ke placement properties ya. Width straight. Width horizontal. Remove duplicate label.
Lalu kita oke aja. Lalu kita pergi ke simbol, label style, simbol, lalu kita ke edit simbol, kita max, jangan lupa kita halo. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman. Oke, lanjut di sini kita masuk ke layouting. Nah, untuk layoutnya ini sudah dibagi oleh asisten terbaik di dunia, yaitu Bang Fatur. Ini layoutnya udah ada, kita tinggal download. Lalu untuk layer-layer ini kita copy lalu tempel aja di sini. Lalu langkah selanjutnya, seperti biasa bikin rectangle, lalu masukin untuk petanya. Nah, setelah itu kita atur untuk skalanya ya. Lalu, 10. Nah, seperti ini teman-teman. Sudah, kita bikin gridnya. Kita pergi ke properties, lalu grid, new grid. Kita pilih yang atas ini, yang particular, lalu next. Nah, untuk ininya, kita stylenya ganti aja. Warnanya ini jadi di sky blue, lalu oke. Kita next, kita next. Lalu kita finish. Setelah itu kita pencet ini, particular. Lalu ke properties lagi. Nah, ini, kita pergi ke label. Terus sesuaikan warnanya jadi TNR. Size-nya menyesuaikan. Lalu ini yang ini, yaitu left dan right. Lalu kita lanjut ke intervalnya, sesuaiin aja. Oke, oke. Nah, ini masih salah ya. Kita coba ganti interval. Jadi, sesuaiin aja ini. Lanjut kita bikin untuk isi dari ininya, keterangannya. Lalu pertama kita insert, lalu ke picture, kita masukin logo UPN terbaru. Ukurannya gede banget kan, kita sesuaiin aja, kecilin ukurannya. Ya, sekiranya pas ya. Masih ada garis bantunya, kita bisa hilang. Seperti ini, kita masukin. Biasa masuk teks ya, kita masukin. Ini sesuaiin untuk ininya, fontnya. Apa dulu. Lalu kita ubah untuk fontnya ini menjadi Times New Roman. Oh, landing judul ini saya sih 12 ya? 12. Lalu, oke. Untuk posisinya ini kita tengahin. Nah, ini ya. Bila kita mau tengah, kita bikin garis batu di sini. Nah, ini bisa kita gedein nggak apa-apa. Sesuaiin aja teman-teman. Fontnya bold lah, judul. Bold ya. Ini jangan lupa di bold teman-teman ya. Bold. Nah, kita ke kanan ini. Nah, coba isi bawahnya kita klasifikasi. Ini biar mudah kita copy aja. Kita klasifikasi. Formalisasi gitu. Kita lihat. Terus. Kita subjek.
Mungkin aja sesuaiin, masukin lagi daerah penelitian kita. Daerah penelitian ini tidak di bold, lalu ukurannya yaitu 10. Oke, masukin daerah penelitian kita. Dokumen, dokumen tadi. Nah, ini tulisan oleh. Oke, atas saya ini. Tonnya 12. Nah, kita isi bawahnya sumber. Ini hapus saja garis bantunya, lebih gampang. Oke, kita taruh di pojok ini. Lalu kita copy lagi, kita bikin Sentinel 2. Nah, kita pakai citra ini dari satelit Sentinel ya, 2A tahun klasifikasi Mister X 2020. Atas administrasi. Jadi, Sobek, jangan lupa ini ya. Sesuaiin bikin ke sini. Seperti itu, bro. Kalau langkah selanjutnya kita tambahin untuk insert, baru kita pergi ke naturalnya ini, kita pilih yang H3 6. Yang 8 ini ya. Oke, kita sesuaiin di sini. Lalu untuk selanjutnya kita bisa insert lagi, kita masukin ke naturalnya T4. Kita insert, lalu kita ke Scantrack. Kita pakai yang absolute ya. Lalu ke properties. Pokoknya kita ubah kecolongan. Kayak 12. Semoga kita bisa saja. Lalu kita oke. Simpan. Scantrack. Ini jangan lupa ganti pakai absolute dulu. Oke. Nah, kita sesuaiin di bawahnya. Lalu selanjutnya kita masukin skala batunya. Scale bar. Nah ini makanya scale bar 2. Lalu kita ke properties. Lalu untuk number di sini kita boleh. Ininya kita pilih 4 aja. Ininya tetap. Lalu untuk ininya di sini kita ganti ke kilometer. Ini ganti ke M. Simbol. Ini ganti ke unsur. Karena 12. Oke. Ini yang salah itu. Kita properties ya. Hasil limitnya ini kita pilih. Oke. Ini scale ganti ke Nah, lanjut kita bikin ini copy aja. Salah. Nah, sini kita bikin sumbernya. Ikutin proyeksi.
sistem feed lalu zona. Nah baik, oke, sesuai aja. Lalu kita bikin lagi sumbernya dan sebenarnya lagi ini pasal dalam lagi itu caranya BGS 49 1944 zona S9S. Oke aja, sesuai aja. Kemudian seperti ini ya. Sudah, kita nambahin insertnya teman-teman. Nah itu kita klik insert dulu, lalu ke data frame. Nah di new data frame ini kita ganti namanya menjadi insert. Lalu jika udah, kita sesuaiin aja ya di bawah sini. Sesuaiin untuk bentuknya teman-teman. Lalu jika udah, kita copy untuk batas provinsi Jawa ini dan juga raster ini ke kanan. Lalu kita copy, kita masukkan ini. Ya jangan lupa atur WGS nya ya, koordinatnya yaitu WGS 49S. Oke, jadi kita langsung aja copy paste. Kita tunggu, langsung ke layar aja. Nah, teratas, lalu ininya atas seperti itu dinyalain juga. Nah jika udah, kita lakuin simbologi pada raster di record sini. Lalu kita ke simbologi. Nah untuk kita langsung ke fitur aja. Lalu simbolnya ini kita ganti menjadi warnanya merah. Aspek ini, outline-nya kita nol, outline kalian halo, lalu kita oke. Oke. Jika udah, di sini ya, kita atur untuk skalanya, jadi lebih jauh. Ini, ini masih kegedean untuk ini ya, ini tidak aja. Ini, lalu yang selanjutnya kita bisa geser, masih ngelag ya. Geser. Nah, sini lah ya. Ini kita bisa sesuaiin lagi. Sebentar. Lanjut, kita ini sesuaiin setnya. Jika udah seperti ini, kita sesuaiin ininya. Nah, di tengah ya. Dan jika udah, kita pergi ke insert ini, klik kanan atau ke bawah. Ini selalu ke frame. Nah untuk backgroundnya ini, kita ubah menjadi LT Blue. Oke. Nah jika udah, kita batas provinsi ini. Nah ini untuk outline colornya kita bisa ubah menjadi white apple ya. Salah, bukan ini. Yang colornya ini. White apple. Ini yang masih hitam. Ya. Sesuaiin lagi. Ya udah, kita bikin teks lagi teman-teman. Sini. Laut bagian selatannya apa? Samudra India ya? Samudra India. Lagu dari mama dan papa jika woi samudra. Nah jika udah kita cek simbolnya, kita ganti jadi TNR, size-nya 9 kayaknya. Lalu kita ke edit simbol, jangan lupa kita haluin, max lalu halu. Oke aja. Nah, ini masih terlalu apa? Kecil, terlalu gede. Kita ganti menjadi 6 lah. Coba, nah, sesuaiin aja. Sini, cop. Nah seperti ini. Selanjutnya kita properties, lalu ke grid, kita new grid, lalu ini tetap yang atas. Nah untuk style ini kita ubah warnanya menjadi big sky blue. Lalu kita oke, lalu next, finish. Sudah kita klik lagi ke ini ke properties. Lalu kita ke label ya. Nah yang label ini kita ubah ininya NR
ya bisa 8. Lalu vertical labelnya yang bagian kiri dan kanan kita oke. Jangan lupa ininya teman-teman, intervalnya 4. 4. Oke, kita lihat dulu. Nggak ada garisnya ini. Kita taruh sampai dia muncul ya teman-teman. Kita atur lagi lah ininya. 100 coba. Kok lek skala piro iki? 1 juta iki piro interval konture? Ora metu-metu ya? Nggih insight. Properties. Ya. Measurement grid sendiri. Beda iki beda. Iki nek grid Iya. Wes piro lek? Piro iki skalane piro iki? Telurnya 10.000 lah, para 1 juta. 1 juta. Berarti piro? Intervalnya 1.000. 500 piro sih? Ngawur kok. Ora metu kok sumpah, tak itu. Ora metu, 500 ora metu lho. 2.000. Ya. 200.000. Piro lu? 200 piro? Tetep ra metu kok. Kok ora sih salah kok iki. 1.000. Piro lu? Iya, kesini gede kabeh to. Ora metu kok. Kita atur-atur aja teman-teman ya sampai keluar. Lalu langkah selanjutnya kita bisa nambahin keterangan di sebelah kanan ini. Sebenarnya kita sesuaikan dulu untuk ininya. Biar tengah. Nah, jika udah kita checklist dulu yang ada di sini ya, batas-batasnya. Lalu jika udah, kita bisa pergi ke insert, lalu ke legend. Legend ini kita next saja. Next, finish. Baru sini dulu aja. Nah, ini kita bikin tulisan keterangan dulu di sebelah situ. Ctrl C, Ctrl V, taruh di atas sini. Jadi namanya menjadi keterangan. Nah, sudah, makanya sama kemarin. Kemarin kita dulu. Ini udah pas. Fotografik dulu, jangan lupa. Nah, coba kita ungroup mereka satu-satu. Terus kita bikin ini sesuai ya teman-teman. Urutan yang pertama ini ada batas provinsi dan sebagainya. Kalau enaknya kita bikin dari suatu sini. Kita grup lagi aja. Tunggu, berat. Nah, ya udah, kita bisa grup lagi nih. Nah, kita klik 2 kali, lalu change simbol. Lalu kita ke edit simbol, masuk ke outline, kita masukin batas provinsi. Belum saya referennya kita tulis, masukin simbol P dulu. Udah, batas provinsi masuk. Ini 2 aja. Oke. Sebentar. Coba kita bikin ini ya.
Nice, mangan mangan mangan. Nah jika udah kita klik, jadi tadi caranya pakai outline ya teman-teman. Terus simbol aja, terus batas provinsi size-nya ya 3. Hmm. Kita ikutin contohnya. Udah ini matiin. Ini batasnya ini provinsi. Jadi batas provinsi. Lalu cek simbol seperti biasa. R plus gitu. Ini bukan R teman. Nah, oke. Okay. Nah, jika udah tinggal disalin aja ini bawah. Wih, taruh di bawahnya sini. Kita ganti ini dari batas kabupaten. Kita klik dua kali. Cek simbol batas kabupaten. Sesuaiin aja ini. Ini copy. Paten. Klik oke. Nah, jika udah kita copy lagi. Terakhir itu kita ubah ini jadi batas kecamatan. Lalu ini ada kuning-kuningnya dihapus dulu teman-teman. Ini kita ganti jadi kecamatan. Oke. Kita sesuaiin. Feel in love with Alexandra. Nah, ya udah kita bikin untuk ininya warna-warnanya kita tinggal salin aja. Untuk aja untuk aja. Saya kasih video aja. Oke aja ini. Coba depending ya. Nah,
Terus main apa beda? Jepang. Pusing-pusing. Wih, nah kalau ini kita malas kok. Ini. Hmm? Wah, bisa anggap lagi. Nah, udah ya jadi seperti ini teman. Lag banget. Nah, ini udah jadi untuk peta kerapatan vegetasi, yaitu indeks kerapatan vegetasi ya. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Nah, kita pakai kabupaten. Nah, seperti ini. Jika udah, jangan lupa kita Ctrl save. Lalu kita ke file, selanjutnya kita export map. Kita masukin ke folder acara sembilan kita. Nah, save. Nah, sudah kita bisa buat. Dan dari saya, apabila ada kurang salahnya mau dimakan, untuk Bapak Tur, saya selalu. Semoga hasil ini menjadi praktikum yang lebih maju ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.